Baik, selanjutnya adalah tentang macam-macam najis dan cara penyuciannya. Di sini saya akan membahas seputar tentang najis. Sebelumnya teman-teman tidak asing dengan kata najis. Karena apa? Ketika kita pada kelas 1 sampai 6 SD, kita sudah pernah disinggung apa sih najis itu dan bagaimana cara penyuciannya. Kali ini kita akan mengulas lagi materi yang ketika kita kecil dulu sudah pernah diajarkan. Sekarang kita akan memperjelas atau mengurai lagi tentang macam-macam najis tersebut. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Najis ini adalah kategori najis yang paling mudah cara penyuciannya, yaitu dengan cara menyiramkan air pada tempat yang terkena najis. Apa sih contoh dari najis mukhaffafah ini? Yaitu air kencing seorang anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan atau minum sesuatu kecuali air susu ibu. Nah, nanti biasanya akan muncul pertanyaan begini. Bagaimana kalau ada seorang bayi yang belum berumur 2 tahun namun ia sudah diberi makan oleh ibunya, yaitu bubur atau pisang kayak gitu? Itu apakah nanti air kencingnya itu menjadi najis? Ya benar, itu adalah air kencing yang dihukumi najis. Karena apa? Karena bayi itu telah memakan sesuatu kecuali air susu ibu. Selanjutnya yaitu adalah najis mutawasitoh. Najis ini kategori najis yang sedang. Najis ini cara penyuciannya tidak sesederhana pada najis mukhaffafah, melainkan membutuhkan beberapa kali proses, yaitu menyiramkan air beberapa kali pada tempat yang terkena najis sampai wujud dan bau najis tersebut hilang. Nah, kebanyakan dari orang-orang apabila menyucikan najis ini biasanya dibutuhkan alat penyuci lainnya, yaitu seperti sikat atau deterjen. Supaya apa? Supaya wujud dan bau najis tersebut hilang secara bersih, benar-benar bersih. Nah, yang termasuk dalam najis ini adalah bangkai binatang, darah, nanah, kotoran manusia dan binatang, dan lain sebagainya. Contohnya saja adalah kotoran binatang. Apabila ada kotoran binatang, biasanya kalau kita hanya menyiramkan air, itu kadang baunya atau wujudnya itu masih terlihat sedikit. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut biasanya menggunakan tadi deterjen atau sikat. Nah, najis mutawasitoh ini sendiri juga dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Apa sih bedanya? Nah, kalau najis hukmiyah itu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang masih ada zat, bau, rasa, dan warnanya. Yang terakhir adalah najis mughalladoh. Najis ini adalah najis yang tergolong paling berat. Karena apa? Karena najis ini najis yang memang kategorinya paling atas dan paling berat dalam proses penyuciannya. Namun tingkat beratnya najis ini bukan diukur dengan cara ditimbang, tetapi memang ada jenis najis tertentu sehingga untuk membersihkan atau mensucikan najis ini diperlukan cara-cara khusus yang harus dilaksanakan seseorang agar bagaimana najis ini bisa benar-benar suci. Nah, contoh dalam najis mughalladoh ini biasanya adalah anjing ya misalnya. Nah, Islam itu telah memberikan cara-cara tertentu dalam mensucikan najis ini. Akhirnya para ahli fikih itu memberikan kayak kata singkatnya itu adalah aturan main. Bagaimana aturan mainnya? Kan di
di materi najis mughaladhah sudah dijelaskan bahwasanya cara menyucikan najis ini adalah dengan mensucikan menggunakan air sebanyak 7 kali. Banyak timbul beberapa pertanyaan. Kriteria atau ciri-ciri atau ya intinya pokoknya bagaimana sih air yang sebanyak 7 kali itu? Nah, ulama fikih pernah menjelaskan bahwasanya apabila ada suatu masyarakat yang beranggapan bahwasanya mensucikan najis tersebut menggunakan 7 kali air di dalam gayung mandi, maka cara tersebut itu sudah bisa mensucikan najis tersebut. Tetapi kalau ada kebanyakan masyarakat menganggap bahwa mensucikan najis itu dengan 7 kali air timba, maka untuk menyucikan najis tersebut juga menggunakan 7 kali air di dalam timba. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya apabila tradisi masyarakat itu 7 kali air itu adalah dalam gayung, maka ya itulah yang kita lakukan untuk membersihkan najis itu. Namun apabila tradisi kita 7 kali air itu ada dalam timba, kita juga harus melakukan dengan hal tersebut. Saya kira teman-teman sudah jelas ya apa yang saya sampaikan. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama-sama. Nah, di slide selanjutnya itu ada pembahasan cara penyuciannya. Itu ada gambar-gambar ya kan. Yang pertama itu gambar seorang bayi, itu adalah najis mughalladzah. Itu juga nanti di sampingnya ada gambar cara penyuciannya, yaitu pertama dilap dulu hingga kering, lalu mempercikan gitu airnya ke najis tersebut, dan nanti kalau sudah airnya dibasuh sama kain kering. Itu urutan untuk menyucikan najis mughalladzah. Yang kedua adalah najis mutawasithah. Di situ dijelaskan adalah berupa darah. Itu yang pertama adalah membuang dulu najisnya. Itu ada cara ya, kalau mencuci pakaian itu jangan airnya dulu lalu pakaian dimasukkan, itu tidak boleh ya, tetapi harus pakaian dulu nanti digebyur sama air. Itu cara penyucian yang benar. Itu nanti bisa dibaca sendiri cara penyuciannya, urutannya. Yang ketiga adalah najis mughaladhah, yaitu contohnya adalah itu anjing yang memakan sepatu, kan nanti kena air liurnya. Yang pertama, cuci tempat terkena najis dengan satu kali air tanah, dicuci dulu, lalu buang najisnya, kemudian basuh dengan itu sampai airnya 7 kali. Saya rasa cukup, semoga bisa memahamkan teman-teman semua. Nanti kalau kurang jelas ya tadi diutarakan pertanyaannya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Saya kira cukup sampai di sini. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.